Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sari Pulungan, mahasiswiwati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran yang baik dan benar sebagai seorang calon guru. Topik kali ini sangat penting karena dalam profesi keguruan, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga merancang pembelajaran. Salah satu bentuk perancangan pembelajaran yaitu menyusun bahan ajar dan modul yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan peserta didik. Sekarang, sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyusunannya, kita perlu memahami dulu apa itu bahan ajar dan apa itu modul pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk materi pembelajaran yang digunakan guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar itu sendiri bisa berupa buku, modul, LKPD, slide, video, atau bahan digital lainnya. Sedangkan modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan lengkap, sehingga peserta didik bisa belajar secara mandiri, baik dengan atau tanpa pendampingan guru. Jadi, modul itu sebenarnya bahan ajar yang lebih terstruktur dan utuh. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa guru harus repot menyusun bahan ajar sendiri, padahal kan sudah ada buku paket? Jawabannya yaitu karena setiap kelas itu berbeda. Kemudian karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, karakteristik, dan latar belakang yang berbeda. Apalagi buku paket itu seringkali bersifat umum, belum tentu sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Dengan menyusun bahan ajar sendiri, guru itu bisa menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Kemudian, guru juga dapat mengaitkan pembelajaran sesuai dengan kehidupan nyata dan menanamkan nilai serta karakter sesuai dengan tujuan pendidikan. Inilah yang menunjukkan bahwa guru itu profesional, bukan hanya sekedar pemateri, bukan hanya sekedar penyampai materi. Namun dalam prakteknya, guru masih banyak yang keliru dalam menyusun bahan ajar. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah guru hanya menganggap bahan ajar tersebut sebagai kumpulan materi. Contohnya, guru hanya menyalin isi buku atau internet tanpa menyesuaikan tujuan pembelajarannya, kemampuan peserta didiknya, dan juga konteks kehidupan siswanya. Sedangkan itu sangat penting untuk diperhatikan. Kesalahan lain adalah bahan ajar disusun tanpa aktivitas bermakna, sehingga siswa hanya membaca dan menghafal, tetapi tidak memahami dan tidak mempraktekkan. Padahal bahan ajar yang baik seharusnya membantu siswa bersikap, berpikir, dan bertindak, bukan hanya mengetahui. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan modul dan bahan ajar. Langkah yang pertama dalam menyusun bahan ajar yaitu menganalisis kurikulum. Guru tersebut harus memahami 3 poin. Yang pertama itu guru harus memahami capaian pembelajaran KI dan KD. Kemudian guru tersebut harus memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru tersebut harus memahami indikator pencapaian kompetensi. Tahap ini sangat penting agar bahan ajar tidak keluar dari arah kurikulum dan jelas apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu guru perlu mengenal 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, guru perlu mengenal usia peserta didik. Kemudian yang kedua, guru perlu mengenal kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru perlu mengenal
Gaya belajarnya. Yang keempat, guru perlu mengenal latar belakang sosial dan budaya peserta didik tersebut. Mengapa penting? Contohnya, eh, bahan ajar untuk siswa sekolah dasar tentu berbeda dengan bahan ajar siswa SMA. Begitu juga dengan siswa yang aktif dan visual, membutuhkan bahan ajar yang berbeda dengan siswa yang lebih pasif. Itulah alasannya mengapa guru perlu mengenal 4 hal tersebut. Yang pertama tadi usia, kemudian kemampuan awal, dan yang ketiga tadi gaya belajarnya, dan yang keempat latar belakang sosial dan budaya peserta didik tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran itu harus menjelaskan 3 hal. Yang pertama itu adalah menjelaskan apa yang dipelajari siswa. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan apa yang dilakukan siswa setelah belajar. Kemudian yang ketiga menjelaskan nilai apa yang ingin ditanamkan. Tujuan inilah yang akan menjadi arah utama penyusunan isi modul tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menyusun materi secara sistematis. Materi dalam modul harus disusun dari yang sederhana ke kompleks, kemudian dari yang konkret ke abstrak, dan harus saling berkesinambungan. Kemudian materi dalam modul sebaiknya dilengkapi contoh-contoh, ilustrasi, studi kasus, ataupun cerita yang dekat dengan kehidupan siswa. Mengapa seperti itu? Yaitu tujuannya agar materi dalam modul tersebut mudah dipahami dan bermakna. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menyusun aktivitas dan latihan. Bahan ajar yang baik tidak hanya berisi penjelasan, tetapi juga adanya aktivitas belajar. Aktivitas ini bisa berupa diskusi, kemudian tugas individu atau kelompok, kemudian ada proyek sederhana ataupun refleksi diri. Lalu melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi mereka juga berpikir, merasakan, dan mempraktekkan. Lalu selanjutnya langkah yang terakhir yaitu menyusun alat evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya berbentuk tes, tetapi juga bisa berbentuk penugasan, portofolio, kemudian observasi, dan refleksi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Apakah tujuan pembelajaran tersebut ada kendala atau sudah tercapai. Secara umum, modul pembelajaran itu terdiri dari identitas modul, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi pembelajaran, aktivitas dan latihan, evaluasi, kemudian yang terakhir refleksi dan penutup. Dengan adanya struktur sederhana ini dapat membantu siswa belajar lebih mandiri dan terarah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa menyusun bahan ajar dan modul bukan sekadar tugas administratif, tetapi bagian penting dari profesionalisme guru. Guru yang mampu menyusun bahan ajar dengan baik, maka dia akan lebih memahami siswanya, dan dia akan mampu mengelola pembelajaran secara efektif, dan dia mampu untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.